Oke, di materi itu kita judulnya Perkembangan Demokrasi Pancasila. Ya, coba saya minta dibaca dulu oleh Fatimah. Baca sedikit dulu materi itu. Fatimah. Baca. Fatimah. Baca. Fatimah. Aduh. Abel, baca Abel coba. Ya, Pak. Ya, coba. Yang di buku paket, Pak. Iya. Bukan yang di Pak Hanafi tadi kan foto lewat ini di HP kan? Di WA. Di grup. Di grup, ada di grup. Ada kan? Ada. Nah, baca dulu untuk Abel. Ya, Pak. Silakan. Mana Abelnya baca? Perkembangan demokrasi Pancasila. Ya. Kata demokrasi tentunya sudah tidak asing lagi bagi kita. Kita sudah cukup sering mendengar arti demokrasi. Dewasa ini masalah demokrasi mendapat perhatian yang cukup besar dari masyarakat. Hal ini dikarenakan demokrasi saat ini tidak hanya berorientasi pada masalah politik kenegaraan atau pemerintah saja, tetapi cakupnya sekarang ini sudah luas meliputi bidang-bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Dengan perkembangan demokrasi sekarang ini, maka masyarakat hendaknya proses pembangunan di segala bidang dengan tujuan agar pembangunan mendapat dukungan dan legitimasi dari rakyat, termasuk memberikan kemerdekaan pembangunan mendapat dukungan dan tanggung jawab terhadap rakyat untuk membangun kehidupannya. Ya, jadilah. Teruskan oleh Nafiatul. Oke, Nafiatul. Nafiatul. Halo. Oke, Desi Wulandari. Reksa Ardani. Ya, Pak. Baca ya. Ya. Silakan. Sudahkah Anda merasakan kehidupan yang demokratis? Salah satu penerapan pelaksanaan demokrasi di Indonesia dilakukan melalui pemilu. Ya. Dengan adanya pemilu, maka rakyat dapat ikut serta secara langsung dalam kegiatan pemerintah melalui wakil yang dipilihnya. Dengan peran serta masyarakat, maka akan mendidik dan mengarahkan masyarakat untuk menciptakan kehidupan yang diberikan kepada kita. Untuk memahami tentang perkembangan demokrasi Pancasila, maka pelajarilah materi berikut ini dengan sungguh-sungguh. Ya, terus. Ruang lingkup demokrasi. Anda tentu tahu bahwa Indonesia ini sangat mementingkan demokrasi. Pada dasarnya demokrasi dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun. Misalnya saja di sekolah. Di sekolah kita selalu melakukan kegiatan belajar mengajar.
pada saat belajar mengajar apabila guru dalam proses pembelajaran senantiasa memberi kesempatan kepada Anda untuk bertanya, berdiskusi, dan mengemukakan pendapat, maka sebenarnya di sekolah Anda telah berkembang sikap demokratis. Adanya penyelesaian bersama tersebut berarti telah mengembangkan sikap demokratis. Tahukah Anda apa itu demokrasi? Berikut akan dijelaskan mengenai demokrasi. 1. Arti dan makna demokrasi. Kebanyakan orang mungkin sudah terbiasa dengan istilah demokrasi, tetapi tidak menutup kemungkinan masih ada yang salah dalam mempersepsikan istilah demokrasi. Jika konsep demokrasi salah digunakan... Cukup, tolong dibaca sekali lagi oleh si Novia Dewi Agus. Novia Dewi Agus. Mana? Kedengaran semua ya? Kedengaran, Pak. Dengaran. Oke ya. Jadi Pak jelaskan seala kadarnya bahwa demokrasi itu yaitu suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dan demokrasi Indonesia itu yang kita pakai adalah demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila itu demokrasi yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Nanti Anda lihat di halaman 24 ya. Pertama, pendapat Abraham Lincoln. Ya. Abraham Lincoln bahwa demokrasi itu katanya is government of the people, by the people, and for the people. Dari, oleh, dan untuk rakyat. Itu demokrasi. Kemudian nanti Anda baca pendapat Purbo Pranoto. Negara yang pemerintahannya dipegang oleh rakyat, maksudnya sistem di mana rakyat diikutsertakan dalam pemerintahan negara. Jadi rakyat itu sangat menentukan dalam penyelenggaraan negara. Ya. Kemudian Anda lihat di materi itu lagi, makna demokrasi. Lihat sana, makna demokrasi. Makna demokrasi adalah kekuasaan pemerintahan berada di tangan rakyat. Tujuannya agar tercapai kesejahteraan rakyat. Untuk Anda semua, kesejahteraan rakyat itu bisa kita temukan di pasal 4 pasal 4 alinea keempat pembukaan. Alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Itulah merupakan tujuan negara Republik Indonesia, intinya untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Jadi Anda harus hafalkan pembukaan alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945. Ya. Kemudian kita lihat ciri dan jenis demokrasi. Ciri-ciri demokrasi, Anda lihat di bawahnya. Pertama, tegaknya hukum di masyarakat. Jadi di negara Indonesia itu hukum harus diutamakan.
tidak boleh tidak boleh tebang pilih antara si kaya dengan yang miskin, antara pejabat bukan pejabat. Jadi hukum itu sama. Masyarakat di depan hukum dan pemerintahan itu sama, tidak ada perbedaan. Siapa yang bersalah, dia harus dihukum. Nanti Anda baca pasal 27. Berikut dengan ayat-ayatnya. Yang kedua, diakuinya hak asasi manusia oleh setiap anggota masyarakat. Ya. Bisa lihat di sana? Halo? Halo? Ya, Pak. Dengaran ya? Diakuinya hak asasi manusia. Jadi hak asasi manusia ini harus diakui oleh negara, dan negara harus mengeluarkan undang-undang hak asasi manusia agar hak asasi manusia khususnya masyarakat Indonesia ini terjamin, diakui. Ya. Selain daripada itu, hak asasi manusia itu juga merupakan anugerah Allah yang Maha Kuasa, anugerah Tuhan yang Maha Esa. Kalau Anda baca di pembukaan alinea pertama, bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Oleh sebab itu, setiap penjajahan harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Ingatkan alinea itu adalah hak asasi manusia. Makanya harus dilindungi. Siapa yang melindunginya? Itulah negara. Baru negara membentuk peraturan-peraturan atau undang-undang tentang HAM. Misalnya kalau di Indonesia adanya peradilan HAM, adanya Komnas HAM, ya kan? Ada lagi kasus-kasus yang harus diselesaikan karena pelanggaran HAM harus diselesaikan oleh pengadilan HAM. Selanjutnya, menurut Miriam Budiarjo, ciri-ciri sendiri yang membedakan sistem lainnya adalah sebagai berikut. Adanya perlindungan konstitusional. Apa itu konstitusional? Artinya, warga negara Indonesia itu harus dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945. Supaya negara tidak sewenang-wenang terhadap warga negaranya, tidak sewenang-wenang terhadap masyarakatnya. Ya. Itu jadi konstitusional. Yang kedua, adanya badan-badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak. Anda tahu kan semua di Indonesia ini kan banyak pengadilan. Ada pengadilan negeri, ada pengadilan tinggi, ada Mahkamah Agung, ada Mahkamah Konstitusi, ada Kejaksaan Agung, ya kan? Nah, itulah menyatakan bahwa negara Indonesia itu negara hukum. Ya. Ada pengadilan HAM. Ya. Jadi adanya realisasi daripada negara Indonesia hukum itu banyaknya pengadilan di Indonesia. Tapi sayang anak-anak sekalian, untuk mencari keadilan itu susah di negara kita. Perlu perjuangan yang berat dari
bawah sekali harus diperjuangkan. Harus adanya pengacara, ya kan? Itu juga memerlukan dana yang tidak sedikit, waktu yang banyak, dan juga tak kalah pentingnya adalah finansial yang harus dianggarkan. Begitu susahnya mencari keadilan di negara Indonesia. Oleh karena itu, kepada anak-anak semua harus mematuhi seluruh peraturan-peraturan yang ada, tidak melakukan pelanggaran HAM, sehingga Anda semua nanti akan berhadapan dengan hukum. Ya. Jadi Anda harus patuhi ya rambu-rambu peraturan-peraturan yang ada di negara Indonesia ini. Yang ketiga, Anda lihat di sana adanya pemilihan umum yang bebas, pemilu. Pemilu di Indonesia itu diadakan 5 tahun 1 kali untuk memilih kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Dan pada saat ini yang memimpin negara Indonesia sekarang ini adalah Bapak Joko Widodo. Ya kan? Nah, itu. Nah, di dalam pemilihan umum inilah kita sebagai warga negara, kita sebagai warga masyarakat Indonesia dapat menentukan pilihan yang sesuai dengan hati nurani untuk memilih calon presiden yang mana, terutama untuk memperjuangkan kepentingan rakyat, untuk mewujudkan kepentingan rakyat. Ya. Nah, untuk anak-anak sekalian belum bisa untuk ikut pemilihan umum. Karena syarat pemilihan umum itu harus 17 tahun ke atas. Ya kan? Boleh tidak masuk 16 tahun? Boleh. Asal dia sudah menikah. Menikah di usia muda. Jadi, walaupun dia masih muda, tapi dianggap tua karena sudah menikah itu. Makanya kalau bisa Anda jangan menikah umur 16. Ya. Banyak problema yang harus diselesaikannya nantinya. Orangnya masih muda, tapi mukanya sudah muka tua, banyak pikiran. Ya, mikirkan suami, mikirkan anak, mikirkan ekonomi, yang sebenarnya belum sanggup harus Anda pikirkan. Makanya Bapak sarankan, lanjutkan cita-cita Anda. Jangan sampai jadi penderitaan. Sekarang bantu orang tuanya, belajar sungguh-sungguh, manfaatkan sarana prasarana yang ada. Kalau lagi belajar daring sekarang ini, ikuti terus, ya, patuhi terus, supaya Anda menjadi anak yang berguna. Jangan menyesal, jangan menyusahkan orang tuanya. Ingatkan itu, ya. Kemudian yang berikutnya, adanya kebebasan menyatakan pendapat. Boleh, pendapat boleh dinyatakan. Tapi ingat, jangan kebablasan. Di YouTube, Anda boleh komentar apa saja, tapi tidak boleh menyinggung orang, tidak boleh memfitnah, tidak boleh menjelek-jelekkan privasi orang lain, tidak boleh. Walaupun itu pendapat Anda, karena ada undang-undangnya. Undang-undang mengemukakan pendapat, undang-undang IT. Jadi harus tahu, jangan Anda langsung komen-komen saja. Banyak kasus itu yang berurusan dengan hukum. Karena apa? Memfitnah,
menjelek-jelekkan orang lain yang tidak ada buktinya. Tidak boleh. Ya. Makanya kita ini walaupun negara demokrasi harus berakhlakul karimah, bermoral, bertata krama yang baik, berkata sopan santun yang baik, walaupun melalui media massa, medsos, media sosial. Jadi jangan semaunya saja Anda komen. Bahaya sekali itu. Sudah banyak terjadi kasus hukum karena komentar-komentar, cuitan-cuitan yang tidak bermanfaat, menyiksa orang lain, menyudutkan orang lain. Tidak boleh, ya. Kalau mau ke medsos, berilah pendapat yang baik, saran yang baik. Kalau tidak itu tidak usah komen, lebih baik diam. Itu nanti Anda baca di pasal 28, ya. Kemudian adanya kebebasan berorganisasi. Pasal 28 nih, mau berorganisasi apa saja boleh, asal landasan hukumnya Pancasila. Ya. Ini saya lihat Muhammad, Angelina, Tamara, Desi Ulandi, Nafiatul, tidak ada fotonya. Belum nampak. Ya, boleh untuk berorganisasi. Tapi untuk Anda, cukuplah organisasi OSIS saja di sekolah. Tidak usah banyak-banyak dulu ikut organisasi, pusing kepala nanti. Ya. Waktu tersita nanti, tidak ada manfaatnya. Yang penting Anda sekarang fokus untuk sekolah, fokus untuk belajar. Tidak usah lain-lain, tidak usah neko-neko ya. Kemudian anak-anak sekalian, kita lanjutkan jenis-jenis demokrasi. Lihat sana, ada jenis-jenis demokrasi. Pertama, demokrasi dilihat dari cara penyaluran kehendak rakyat. Yang pertama, demokrasi langsung. Jadi zaman dahulu, sebelum sekarang ini, ya, demokrasinya masih langsung. Rakyatnya masih sedikit. Jadi rakyat langsung untuk mengikuti demokrasi langsung. Kalau Anda baca di sana, di mana sistem demokrasi yang melibatkan seluruh rakyat secara langsung. Langsung. Kalau sekarang ini kan manusia semakin banyak. Nggak bisa langsung face to face kita ya. Harus ada cara-caranya diatur. Ya. Kemudian ada demokrasi tidak langsung. Demokrasi dilaksanakan dengan cara perwakilan rakyat. Dulu nih, pada masa pemerintahan Orde Baru, kita masih melaksanakan demokrasi tidak langsung. Di mana wakil-wakil rakyat memilih ya calon-calon presiden itu adalah wakil-wakil rakyat. Kalau sekarang kita bisa memilih langsung dengan cara-cara yang canggih, ya enggak? Dengan cara teknologi yang begitu canggih sekarang bisa dilaksanakan. Ya mudah-mudahan demokrasi langsung ini dapat kita laksanakan lebih baik di tahun-tahun yang akan datang. Kemudian Anda lihat di sana lagi. Demokrasi titik beratnya perhatian. Ada demokrasi formal. Ada demokrasi material. Ada demokrasi gabungan. Ya. Itu dipahami nanti. Kalau demokrasi formal, di situ demokrasi menjunjung tinggi persamaan di bidang politik tanpa menghilangkan kesenjangan ekonomi. Ya, politik, ekonomi. Ingatkan itu.
Sedangkan demokrasi material dititik beratkan untuk menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi, sedangkan bidang politik tidak diperhatikan. Jadi lawan dari demokrasi formal. Ya kan? Baru yang ketiga, demokrasi gabungan. Di mana demokrasi digabung dengan formal sama material. Anak-anakku sekalian, waktunya kita sudah habis. Tolong Anda kerjakan di latihan itu, ada 5 soal itu, latihan siswa. 5 soal ya. Nanti Anda jawab lewat grup dan masuk ke WA Bapak. Kalau bisa sore ini harus selesai, karena akan saya conteng, saya nilai. Baik dari 10 IPS, IPA 1, IPA 2. 5 soal itu harus di-share ke grup Anda masing-masing, masukkan ke WA Bapak. Minggu depan ingat, kita ulangan pilihan ganda. Materi sebelumnya, bukan materi yang ini. Oke? Dengar? Oke, demikian saja pembicaraan kita pada hari ini. Kurang lebih saya mohon maaf. Bila terdapat kekurangan saya kepada Allah, kami mohon ampun. Akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.